Shalom dan selamat pagi buat anak didik kami seluruhnya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur atas berkat-Mu sehingga Engkau masih layakkan kami untuk melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya Bapa Kau berikan kepada seluruh anak didik kami kesehatan dan kepintaran, agar mereka mau kami mengajari dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kita, Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Kita akan melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang kedua, memahami bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Yang ketiga, memahami bahwa Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Kita akan melihat yang menjadi kompetensi dasar kita, yaitu yang pertama, menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman, menyajikan berbagai contoh cara hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan masuk kepada pengertian Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah salah satu oknum Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus disebut Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong dan menasihati. Ia menjalankan peranannya sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik telah kembali kepada Bapa di sorga. Menurut ajaran Kristiani, orang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus menuntun orang Kristen agar hidup sejalan dengan kehendak Allah. Roh Kudus juga menghubungkan antara umat Kristen dengan Allah. Orang Kristen percaya bahwa Roh Kuduslah yang menyebabkan orang percaya kepada Yesus. Dia pula lah yang memampukan mereka menjalani hidup Kristen. Tubuh orang Kristen disebut bait suci, tempat tinggal roh. Roh di dalam kehidupan seseorang dipercayai mampu menghasilkan hal-hal yang positif yang dikenal sebagai buah roh. Rasul Paulus mengajarkan bahwa seorang pengikut Kristus harus dapat dikenali melalui buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta, di mana 10 hari setelah Yesus naik ke surga dan 50 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem, di sebuah ruang atas, angin keras yang bertiup, lalu kelihatan lidah-lidah api yang ada tampak di atas kepala para murid Tuhan Yesus. Banyak orang mendengar bahwa murid-murid Tuhan Yesus berbicara dengan menggunakan banyak macam-macam bahasa. Menurut Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus pada hari itu menerima Roh Kudus dan mampu menobatkan 3.000 jiwa, masing-masing memberi dirinya untuk dibaptis. Kita akan melihat pada bagian kedua, apa itu tanda-tanda dalam Roh Kudus? Itu air. Air melambangkan tindakan Roh Kudus dalam upacara pembaptisan. Dibaptis dalam satu roh. Jadi, roh dalam pribadinya adalah air yang menghidupkan dan memberikan kita kehidupan yang abadi. Yang kedua adalah urapan. Salah satu lambang Roh Kudus adalah urapan dengan minyak. Urapan adalah tanda sakramental dari penguatan, berarti diurapi oleh roh. Yang ketiga, api. Api melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus. Dengan lidah-lidah api, Roh Kudus turun kepada para rasul pada hari Pentakosta. Yang keempat, awan dan sinar. Kedua lambang ini tidak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling berkaitan. Jikalau Roh Kudus tampak melalui awan dan menampakkan dirinya, ia menyatakan bahwa Allah yang hidup dan menyelamatkan. Yang kelima adalah materai. Materai adalah sebuah lambang yang erat berkaitan dengan pengurapan. Kristus telah disahkan oleh Bapa dengan materainya, dan di dalam Dia juga Bapa memateraikan tanda miliknya atas kita. Yang keenam adalah jari. Dengan jari Yesus mengusir setan. Sementara perintah Allah dituliskan dengan jari Allah oleh para rasul, dituliskan oleh roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Yang ketujuh adalah merpati. Waktu Yesus naik dari air pembaptisannya, Roh Kudus dalam rupa merpati turun atasnya dan berhenti di atas dia. Kita akan melihat ke bagian C, yaitu karya-karya Roh Kudus. Orang Kristen percaya bahwa Roh Kudus dapat memberikan karya-karyanya, yaitu membawa bahasa saling pengertian, membawa persatuan dan kesatuan, menimbulkan keberanian, lalu membawa pembaharuan.
kita akan melihat ke bagian 4, karunia roh. Ada 7 karunia roh. Yang pertama, karunia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang dimaksud adalah pertobatan dan takut untuk berbuat dosa. Yang kedua, karunia keperkasaan. Karunia ini memberikan kekuatan untuk menjalankan misi yang diberikan Tuhan dengan bersandar kepada kemampuan Tuhan, bukan kepada kemampuan manusia. Yang ketiga, karunia kesalehan. Karunia ini membuat hubungan antara manusia dengan Allah bagaikan hubungan ayah dengan anaknya, sehingga mempererat dan menumbuhkan kepercayaan bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik. Yang keempat adalah karunia nasihat. Karunia ini memberikan petunjuk kepada manusia agar memilih jalan yang dapat memberikan kemuliaan lebih besar kepada Allah. Yang kelima, karunia pengenalan. Karunia ini memberikan pengetahuan kepada manusia untuk memaknai ciptaannya sebagaimana mestinya dan melihat hubungannya dengan Allah. Yang keenam adalah karunia pengertian. Karunia ini memberikan manusia ke dalam pemahaman akan kitab suci. Yang ketujuh adalah karunia kebijaksanaan. Karunia ini memberikan kepada manusia untuk mampu memahami segala sesuatu berdasarkan kacamata ilahi, sehingga mereka mampu menimbang secara tepat, memiliki pandangan hidup yang jelas, serta segala sesuatu terjadi berdasarkan rahmat Tuhan. Kita masuk ke bagian kelima, yaitu 17 peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Yang pertama, mengisapkan dunia akan dosa. Roh Kudus akan mengisapkan dunia akan dosa. Yang kedua, Roh Kudus yang mengerjakan pembaruan di dalam hidup kita. Artinya pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan kita yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya adalah permandian kelahiran kembali. Yang ketiga, menjadi penolong. Penolong berarti seseorang yang dipanggil berjalan bersama-sama, yang mempunyai pengertian, seseorang pribadi yang memberi pertolongan. Yang keempat adalah memimpin kita dalam sebuah kebenaran. Roh kebenaran, Dia akan memimpin kita kepada sebuah kebenaran, sehingga apa ya sesuatu yang didengar, itulah yang akan kita katakan. Yang kelima, memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Artinya memberikan kepada kita, kepadamu, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Yang keenam, memimpin kita sebagai anak-anak Allah. Artinya semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Oleh itu, roh itu, ya Aba, ya Allah, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang ketujuh, menolong kita mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memberikan kita buah-buah roh. Yaitu di situ kita dapat melihat ketika kita mendiami Dia, Dia mulai menghasilkan dan menuai buahnya dalam kehidupan kita, yaitu buah-buah roh. Yang kedelapan, menolong kita dalam berdoa dengan benar. Roh Allah membantu kita dengan kelemahan kita. Roh Allah sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang kesembilan, menjadi materai dan jaminan bagi orang percaya. Artinya di sini Roh Kudus, Roh Allah yang kita percaya tadi, ketika kamu percaya dimateraikan roh dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Yang kesepuluh, memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem dan sampai ke ujung dunia. Yang ke-11, keadilan. Apabila Tuhan telah membersihkan kotoran-kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda-noda Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili. Dan yang ke-12, menyertai orang percaya, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Yang ke-13, menjadi penghibur orang percaya. Kata Yesus, akulah jalan yang kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yang ke-15, pemberian karunia. Peranan yang lain adalah pemberian karunia yang diberikan kepada kita supaya kita dapat menjalani fungsi sebagai tubuh Kristus di dalam dunia. Yang ke-16, mengubah orang percaya menjadi seperti Kristus, karena kemuliaan itu datang dari Tuhan, adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dan segambar dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang ke-17, menjadikan kita anak-anak Allah. Artinya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh menjadi kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak didik ibu
dapat mengerti dan dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih. Shalom.